Bayangkan sebuah dunia tanpa tulisan, tanpa kota-kota megah, tanpa hukum yang mengatur masyarakat. Sebuah kekosongan yang tak terbayangkan, bukan? Namun, ribuan tahun lalu, di lembah-lembah subur antara dua sungai besar, di tanah yang kini kita kenal sebagai Mesopotamia, benih-benih peradaban pertama mulai bersemi. Disinilah, sekitar 3.500 SM, bangsa Sumeria bangkit, menciptakan roda, sistem irigasi kompleks, dan tulisan paku, atau cuneiform, yang revolusioner. Mereka membangun kota-kota megah seperti Uruk dan Babel, dengan zigurat menjulang tinggi, menjadi pusat perdagangan dan budaya yang ramai. Dari kodifikasi hukum Hammurabi hingga observasi astronomi yang cermat, Mesopotamia bukan sekadar tempat lahir peradaban, melainkan laboratorium raksasa tempat ide-ide fundamental diuji dan disempurnakan. Penemuan-penemuan mereka bukan sekadar inovasi, melainkan fondasi kokoh yang menopang seluruh struktur kemajuan manusia selanjutnya, membuka tirai bagi drama panjang sejarah kita. Ribuan mil di sebelah barat, di sepanjang aliran sungai Nil yang perkasa, peradaban lain muncul, membangun monumen yang menantang waktu. Mesir kuno, sebuah kerajaan yang bertahan lebih dari 3 milenium, dikenal karena kemegahan piramida, keahlian mumifikasi, dan kepercayaan mendalam pada kehidupan setelah mati. Para Fir'aun, dianggap dewa yang hidup, memerintah dengan otoritas mutlak, menggerakkan ribuan pekerja untuk membangun kuil-kuil kolosal dan makam-makam agung. Hieroglif mereka merekam sejarah, ritual, dan pengetahuan medis yang mengagumkan, sementara sistem kalender mereka menjadi dasar perhitungan waktu modern. Setiap artefak yang ditemukan, setiap sarkofagus yang dibuka, menceritakan kisah tentang masyarakat yang teratur, spiritual, dan diikat oleh takdir abadi. Warisan mereka bukan hanya berupa batu dan emas, melainkan inspirasi abadi bagi keindahan dan ketahanan. Beralih ke Mediterania, kegugusan pulau dan semenanjung berbatu, lahirlah peradaban Yunani kuno, sebuah mercusuar intelektual yang mengubah arah pemikiran manusia. Di kota negara seperti Athena dan Sparta, konsep demokrasi, filsafat, dan drama pertama kali berkembang. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan dasar bagi logika, etika, dan ilmu pengetahuan. Dari matematika Pythagoras hingga prinsip-prinsip arsitektur Parthenon yang simetris, orang Yunani mengejar keindahan dan kebenaran dengan semangat yang tak tertandingi. Mereka menyelenggarakan Olimpiade pertama, merayakan keunggulan fisik dan semangat persaingan. Meskipun seringkali terpecah belah dalam konflik, kontribusi kolektif mereka membentuk kerangka dasar peradaban Barat, mengajarkan kita untuk bertanya, berdebat, dan mencari pemahaman mendalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Dari fondasi Yunani, sebuah kekuatan baru bangkit dan menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal, Kekaisaran Romawi. Dengan disiplin militer yang tak tertandingi dan kehebatan teknik yang revolusioner, Roma membangun jaringan jalan raya yang membentang ribuan mil, saluran air yang mengagumkan, dan amfiteater kolosal seperti Koloseum. Hukum Romawi, dengan prinsip-prinsip keadilan dan tata negara, menjadi cetak biru bagi sistem hukum modern. Konsep kewarganegaraan, senat, dan republik, meskipun seringkali bergejolak, membentuk dasar-dasar tata kelola politik yang kompleks. Dari Britania hingga Timur Tengah, bahasa Latin dan budaya Romawi menyebar luas, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada arsitektur, bahasa, dan bahkan cara kita berpikir tentang kekuasaan dan pemerintahan. Roma bukan hanya penakluk, melainkan juga penyebar peradaban, membentuk tatanan dunia yang bertahan ribuan tahun setelah kejatuhannya. Ribuan mil di timur, sebuah peradaban megah lainnya berkembang, membentang melintasi ribuan tahun dinasti dan inovasi, Cina kuno. Dari penyatuan di bawah Qin Shi Huangdi hingga masa kejayaan dinasti Han dan Tang, Cina membangun tembok pertahanan raksasa, menciptakan alat cetak, bubuk mesiu, kompas, dan kertas, penemuan yang mengubah jalannya sejarah global. Mereka mengembangkan sistem pemerintahan birokrasi yang kompleks dan seni kaligrafi yang indah, serta filosofi Konfusianisme dan Taoisme yang mendalam, membentuk etos sosial dan spiritual bangsa. Jalur sutra menghubungkan timur dan barat, memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya. Di balik tembok besar yang ikonik, Cina kuno bukan hanya sebuah kekaisaran, ia adalah sebuah dunia tersendiri,
dengan warisan yang kaya akan kebijaksanaan, keindahan, dan kemampuan untuk berinovasi secara berkelanjutan. Melintasi samudra, di benua Amerika, peradaban-peradaban kuno berkembang secara independen, menciptakan keajaiban yang tak kalah menakjubkan. Peradaban Maya di Mesoamerika membangun kota-kota hutan yang megah, mengembangkan sistem tulisan yang kompleks, matematika berbasis nol, dan kalender astronomi yang luar biasa akurat, meramalkan gerhana dan pergerakan bintang. Sementara itu, di pegunungan Andes Amerika Selatan, Kekaisaran Inca menciptakan jaringan jalan raya yang menakjubkan, pertanian terasering yang efisien, dan sistem pencatatan kuipu yang unik, tanpa menggunakan tulisan konvensional. Mereka membangun Machu Picchu, sebuah kota di puncak gunung yang menjadi bukti kehebatan arsitektur mereka. Meskipun terisolasi dari peradaban lain, Maya dan Inca menunjukkan kapasitas luar biasa manusia untuk beradaptasi, berinovasi, dan membangun masyarakat yang kompleks berdasarkan pengetahuan dan spiritualitas mereka yang unik. Dari hieroglif Mesir hingga hukum Romawi, dari filsafat Yunani hingga inovasi Cina, dan dari kalender Maya hingga jalan Inca, setiap peradaban kuno telah meninggalkan jejaknya yang tak terhapuskan di atas kanvas sejarah manusia. Mereka bukan sekadar artefak di museum atau cerita dalam buku. Mereka adalah arsitek fundamental dari dunia modern kita. Cara kita berpikir, membangun, memerintah, dan bahkan bermimpi. Semuanya memiliki akar yang dalam pada kebijaksanaan dan kejeniusan mereka. Kisah-kisah peradaban ini adalah pengingat bahwa kemajuan manusia adalah sebuah proses berkelanjutan, sebuah estafet pengetahuan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mempelajari mereka bukan hanya tentang masa lalu, itu tentang memahami siapa kita hari ini, dan kemana kita akan melangkah esok. Warisan mereka adalah pengingat abadi akan potensi luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita.